Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bisnis plan yang telah kami buat, yaitu bisnis plan Boba Capcoy. Sebelumnya, saya, Olga Zelina, sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama, Angger Sumarsono, Bella Natasa, Misbahudin, Muhammad Rizalul Kisti, Olga Zelina, Feliah, Suci Aprilianti, dan Fetita Hibah. Untuk yang pertama, yaitu ada ringkasan eksekutif yang akan dijelaskan oleh Bella Natasa. Silakan. Terima kasih. Untuk ringkasan eksekutif bisnis plan ini, untuk produk yang dihasilkan, ini ditujukan untuk anak-anak, remaja yang umumnya menyukai minuman unik, sehat, dan lucu seperti contohnya minuman yang diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman. Minuman masa kini boba capcoy. Yang kedua, bagi pelanggan, produk minuman boba masa kini memiliki keunggulan dalam hal kualitas, keunikan, desain, bentuk, dan kemasan. Dengan tampilan warna terbuat dari teh dan susu yang berkualitas tinggi, ditambah dengan mutiara yang terbuat dari tapioka. Juga dijual dalam kemasan berbentuk cup sehingga bisa dibawa kemana saja. Nah, kemudian untuk ramalan keuangannya, penjualan boba dimulai dari harga 5.000 sampai 15.000 per biji. Untuk rancangan produksinya memerlukan biaya sejumlah 1.500.000. Untuk bahan produksinya memerlukan biaya 15 juta. Untuk tenaga kerja langsungnya memerlukan biaya 1.500.000 per orang. Dan untuk biaya lain yang dibutuhkannya adalah 550.000. Untuk tujuan perusahaan ini yaitu mengetahui bahwa strategi pasar minuman boba masa kini berbeda dan lebih unggul dalam menarik konsumen. Kemudian yang kedua, gambaran umum rencana bisnis. Usaha minuman boba capcoy yang akan dijalankan oleh kelompok mahasiswa magang merupakan minuman jenis Thai tea, menggunakan susu dan teh sebagai bahan baku utamanya yang ditambahkan boba sebagai pelengkap. Segmen pasar yang dibidi dalam usaha ini adalah wilayah Bandung dan sekitarnya. Diperkirakan dengan jumlah penduduk 49,0 juta jiwa, jika 15% dari jumlah penduduk yang menjadi sasaran pemasaran terhadap minuman boba, strategi pemasaran dengan asumsi konsumen 478 orang, maka jumlah produk yang harus dihasilkan adalah kurang lebih 1.000 cup per bulan. Usaha ini akan terus dikembangkan dari waktu ke waktu dengan membuat banyak mitra di seluruh Indonesia. Kemudian bab yang ketiga yaitu deskripsi produk yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rizalul Kisti. Silakan. Terima kasih. Boba berbahan dasar tepung tapioka, yaitu tepung dari singkong. Tapioka itu sendiri tidak memiliki rasa, sehingga manis dari boba sebagian besar dari gula atau madu yang direndam, hingga meresap sebelum disajikan. Kami juga membuat inovasi baru dengan menambahkan ubi ungu. Di samping itu ada desain logo dan cup produk yang siap untuk dipasarkan. Varian rasa. Untuk varian rasa, kami di sini ada 4 macam, yaitu alpukat, matcha, coko, dan taro. Untuk keunggulan produk, ada produk yang kami berikan ini sangat berkualitas karena menggunakan bahan-bahan pilihan yang terbaik. Kedua, produk ini juga menggunakan kemasan yang unik dan terkini, sehingga membuat pelanggan tertarik. Pada perbandingan minuman kami lebih menjaga kebersihan dibandingkan produk sejenis yang lain. Contohnya dengan menggunakan sarung tangan, menggunakan peralatan yang dicuci dengan rutin,
bahan yang sesuai pada tempat yang disarankan. Berikan pelayanan terbaik bagi para customer. Bahan-bahan yang sudah kami perhitungkan, kami mampu memproduksi produk ini oleh lapisan masyarakat dari anak-anak hingga dewasa maupun keuntungan dari penjualan ini kami sisihkan sebagian produk. Kemudian yang selanjutnya ada analisis pasar yang akan dijelaskan oleh Angger Sumarsono. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Olga sebagai laku moderator. Saya akan menjelaskan bab 4, analisis pasar. Segmen pasar adalah konsep yang sangat penting dalam kehidupan yang dimana terdapat kegiatan-kegiatan nibala. Di sini ada tabel segmen pasar ya. Kita lihat dari nomor 1, segmen geografis. Target pasar usaha ini untuk masyarakat se-Indonesia yang ingin mencoba sensasi baru minuman boba masa kini. Yang kedua, segmen demografis. Target pasar segmen usia yaitu anak-anak, mahasiswa, dan orang dewasa usia 10-45 tahun dengan tingkat penghasilan rendah sampai tinggi. Yang ketiga, segmen pasar psikografi. Target pasar produk ini ditunjukkan khusus kepada kalangan anak-anak, remaja yang umumnya menyukai minuman yang terlihat unik, sehat, dan lucu seperti contohnya minuman hasil kreasi yang diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Di sini ada targeting. Targeting itu adalah sasaran pembeli atau konsumen. Minuman boba masa kini adalah semua masyarakat dari anak-anak hingga orang dewasa. Terus di sini juga ada positioning. Positioning adalah identifikasi, pengembangan, dan komunikasi keunggulan yang bersifat khas dan unik. Keunikan usaha minuman boba masa kini di mana terdapat kandungan susu ditambah dengan mutiara yang terbuat dari tapioka yang dapat meningkatkan imun dan metabolisme tubuh. Menurut survei di lapangan, belum ada satupun usaha jajanan minuman yang seperti minuman boba masa kini. Dapat menjadikan minuman boba masa kini sebagai pilihan menarik bagi mereka yang ingin mencari rasa yang berbeda dan sehat dari olahan susu pada umumnya. Selanjutnya ada strategi dan pesaing. Di sini strategi dan pesaing ini dari analisis 4P. Di sini ada produk minuman boba masa kini, perbandingan antara minuman boba masa kini dan minuman boba pada umumnya. Dari produk minuman boba masa kini ini memiliki keunggulan dalam hal kualitas, keunikan, desain, kesehatan, dan kemasan. Dengan tampilan warna yang terbuat dari teh dan susu yang berkualitas tinggi ditambah dengan mutiara yang terbuat dari tapioka. Juga dijual dalam kemasan berbentuk cup sehingga bisa dibawa kemana saja. Boba pada umumnya, boba hanya berbahan dasar teh dan susu biasa. Adapun rasa juga biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada mutiara yang terbuat dari tapioka sebagai toppingnya. Dan juga bentuk kemasannya yang tidak menarik seperti kemasan yang ditampilkan minuman boba masa kini. Dari segi price, minuman boba masa kini itu harganya sekitar 15 per piece. Boba pada umumnya itu jika boba biasa ada yang mulai dari 5.000 sampai 10.000. Dari segi place di sini minuman boba masa kini, alokasi bisnis minuman boba masa kini dapat berjalan di rumah. Akan tetapi untuk penjualan dan promosi juga menggunakan media sosial saja seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Boba pada umumnya boba biasa ada yang menyewa tempat dengan gerobak, pot, dan stand. Untuk promosinya boba masa kini dari iklan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Shopee. Sebagai media promosi, boba pada umumnya itu jika boba biasa menggunakan banner, minuman boba masa kini untuk publiktasnya itu dapat dilakukan dengan ikut berpartisipasi dalam bazar kuliner serta kegiatan lain untuk ke masyarakat. Boba pada umumnya jika boba biasa jarang berpartisipasi dalam bazar.
Terima kasih Anggir Sumarsono. Kemudian yang selanjutnya ada bab 5, yaitu Key Resources, yang akan dijelaskan oleh Feti Thoibah. Silahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan 5 key resource. Yang pertama ada rancangan. Di sini saya akan menjelaskan tabel. Komponen utama terdiri dari 2. Yang pertama, dengan jumlah 1000 pak, harga per unit 1000, total biaya 1 juta. Yang kedua, cup dengan jumlah 1 unit, harga per unit 2.500.000 dengan total biaya 2.500.000 rupiah. Yang kedua ada komponen pelengkap. 1 teko dengan jumlah 1 unit, harga per unit 25.000 dan total biaya 85.000. 2 saringan jumlah 1 unit, harga per unit 50.000 dan total biaya 50.000. 3 panci jumlah 1 unit, harga per unit 700.000, total biayanya 700.000. 4 sedotan dengan jumlah 5 pak, harga per unit 15.000 dengan total biaya 75.000. 5 plastik jumlah 5 pak, harga per unit 10.000, total biaya 50.000. 6 shaker jumlah 1 unit, harga per unit 500.000, total biayanya 500.000. 7 sendok bubuk jumlah 4 unit, harga per unit 10.000, total biayanya 40.000. Dan dengan total keseluruhannya yaitu 1.500.000. Yang kedua, bahan produksi. Bahan utama 1 tepung ubi ungu jumlah 2 kilo, biaya 50.000. 2 tepung tapioka jumlah 5 kilo, biaya 76.000. 3 gula aren jumlah 4 kilo, biaya 112.000. 4 air jumlah 5 liter, biaya 24.000. Rasa 1 avocado jumlah 50 pak, biayanya 3.250.000. 2 matcha 50 pak dengan biaya 3.250.000. 3 coko dengan jumlah 50 pak, biaya 3.250.000. 4 taro jumlah 50 pak, biaya 3.250.000. Bahan pelengkap 1 susu cair full cream jumlah 100 liter, biaya 1.600.000. Es batu biayanya 138.000 dengan total keseluruhan 15 juta. Kemudian dilanjutkan oleh Suci Aprilianti. Silahkan. Selanjutnya yaitu tenaga kerja langsung. Di sini ada komponennya tenaga kerja 4 orang dengan biaya per bulan 1.500.000. Total biaya jadi 6 juta. Terus yang kedua ini biaya lain yang dibutuhkan. Di sini komponen yang pertama sewa tempat dengan biaya per bulan 500.000. Kemudian ada biaya listrik dengan biaya per bulan 50.000. Totalnya 550.000. Terima kasih Suci Aprilianti dan Fiti Thoibah. Kemudian kita berlanjut pada bab 6, yaitu ada organisasi dan manajemen yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Olga Zerlina. Untuk struktur organisasi dari usaha Boba Capcuy sendiri, yang pertama yaitu ada owner-nya, Anggir Sumarsono sebagai owner. Kemudian ada manajer pemasaran, Bella Natasa. Kemudian ada staf pemasarannya Olga Zerlina. Kemudian ada manajer keuangan Mas Misbahudin. Kemudian ada staf keuangan dan kasir ada Pelia. Kemudian ada chef Feti Thoibah dengan asisten kokinya ada Suci Aprilianti dan Muhammad Rizalul Kisti. Untuk owner sendiri bertugas untuk memimpin perusahaan, membuat peraturan perusahaan dan memastikan perusahaan terus berkembang.
Kemudian untuk manajer pemasaran berfungsi atau bertugas untuk memastikan bahwa promosi atau pemasaran dari produk tersebut berjalan sesuai dengan strategi yang telah didiskusikan, dan kemudian ada manajer keuangan yang berfungsi untuk membantu perencanaan bisnis dan memberikan solusi dan nasihat untuk perencanaan bisnis selanjutnya. Kemudian chef dan para asisten koki yang memastikan bahwa produk dibuat dan disajikan ke pelanggan dengan kualitas yang baik. Kemudian yang selanjutnya ada bab 7, yaitu ada financial planning yang akan dijelaskan oleh Peliah. Silahkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya bab 7 financial plan. Financial plan adalah bagian ini uraikan tentang efektivitas dan efisiensi biaya operasional, pertumbuhan dan laba rugi bisnis atau rencana keuangan bisnis yang ditawarkan. Yang pertama, business preparation budget. Usaha minuman boba ini terdapat sewa tempat per bulan. 1 bulannya itu 500.000, sehingga 5 bulan dikali 500.000 itu sejumlah 2.500.000. Stay-nya 4 juta. Bahan minuman bobanya 1.000 pak, sehingga 1 picis bahan minuman boba itu 15.000 dikali 1.000, hasilnya 15 juta. Cup 1.000 picis itu 1.000, sehingga 1 picisnya itu 1.000 dikali 1.000 1.000.000 rupiah. Mesin press cup yaitu 2.500.000, peralatan lain 1.500.000, totalnya 26.500.000 rupiah. Selanjutnya, business execution budget atau proyeksi laba rugi. Proyeksi pendapatan harian 70 cup 15.000, sehingga sejumlah 1.050.000. Pendapatan bulanannya sejumlah 31.500 rupiah. Selanjutnya, proyeksi biaya yang dikeluarkan per bulan. Bahan minuman terjual per hari 70 cup dikali 30 hari dikali 15.000 sejumlah 31.500 rupiah. Cupnya 70.000 dikali 30 hari dikali 1.000 sejumlah 2.100.000 rupiah. Biaya listriknya yaitu 150.000. Total semuanya yaitu 40.250.000. Laba per bulannya yaitu 5.750.000. Kemudian penjelasan financial planning akan dilanjutkan oleh Ms. Baudin. Silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskannya dari break-even point terlebih dahulu. Ada total biaya per bulan atau harga jual satuan. Total biaya per bulan 37.050.000. Ada juga harga jual satuan yaitu 5. Total biaya per bulan atau harga jual satuan yaitu 183. Jadi usaha ini break even point ketika dapat menjual 283 cup per bulan atau 82 cup pernya. Ada juga profit penghasilannya dari total laba 200% untuk tabungan dan 80%-nya dibagikan kepada masing-masing anggota. Di sini ada 4 anggota, yaitu anggota pertama 25%, begitupun juga anggota kedua, ketiga, dan masing-masing anggota yaitu
dapat Rp1.600.000 dan Rp1.150.000. Oke, lanjut. Terima kasih atas Mungkin itu perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.